Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita sudah sama-sama melihat kehadiran Romo yang kita kasihi, Romo RD Simon Lili yang akrab kita panggil dengan Romo Simon, dan juga saya Immaculata Raufi. Halo Romo Simon, apa kabar hari ini Romo? Halo Raufi, terima kasih karena kebaikan Tuhan, kabar saya baik. Terima kasih pada pemirsa semua, salam sehat. Amin. Kita sungguh bersyukur ya Romo ya, kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat dan semoga selama 1 jam ke muka ini ada banyak berkat dan rahmat dari Tuhan yang dapat kita peroleh melalui permenungan pada firman Tuhan hari ini. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita bersama untuk memulai acara. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Simon. Silakan Romo Simon. Mari Mbak Raufi, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita mau masuk ke dalam keheningan sejenak dengan doa pembuka ini, supaya hati kita disiapkan oleh Tuhan sendiri, kehendak kita digerakkan oleh Dia, dan juga pikiran kita menjadi terbuka terhadap kehendaknya yang mau kita jalankan itu. Mari kita bersatu hati dalam doa pembuka ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam segala zaman Engkau bersabda kepada kami melalui kitab suci, melalui pribadi-pribadi, khususnya para nabi, tapi secara khusus Engkau menyapa kami melalui Yesus Kristus. Dia adalah pernyataan-Mu, wahyu-Mu, yang Kau berikan kepada kami yang tampil sebagai pribadi, bukan sebagai buku, melainkan sebagai pribadi yang memberikan kepada kami lewat cara hidupnya, lewat perkataannya, lewat segala tindak tanduknya, apa Kau yang kehendaki bagi kami semua. Dalam kesempatan ini kami mohon, semoga hati kami Kau buka terhadap sabda putra-Mu itu. Kami mohon rahmat supaya hati kami digerakkan untuk menjadi lebih setia pada Dia yang merupakan pernyataan kehendak-Mu bagi kami semua. Semoga setiap orang ya Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan sabda putra-Mu Yesus dan menjadi pelaku sabda dari putra-Mu itu yang menjadi jalan menuju Engkau sendiri. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Baik, terima kasih Romo Simon. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan pertama diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai dengan 27. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan mazmur tanggapan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan, dan jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan adalah benteng dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidupnya tidak bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari sabda yang keluar dari pihak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada para murid. Begini bunyinya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya
akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Simon untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, dalam sesi pertama ini kita akan bersama-sama dengan Romo ya merenungkan firman Tuhan dari bacaan yang pertama, Romo. Hikmat apa, Romo, yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Ya, Raufi, ini bacaan pertama itu kan bacaan dari surat Paulus kepada umat di Korintus ya. Iya. Itu bacaan yang mengisahkan bahwa bagi Paulus memberikan kesaksian Injil Tuhan itu bukan alasan bermegah, melainkan dia katakan sebagai kewajiban, artinya sesuatu yang dari dalam. Kalau disebut kewajiban, sesuatu yang dari dalam, dari relungnya yang paling dalam, dan itu berkaitan dengan apa yang dia katakan penyelenggaraan. Jadi rupanya penyelenggaraan Tuhan. Dia memahami pewartaan Injil sebagai bagian dari hidupnya yang terletak atau berada dalam penyelenggaraan Tuhan. Ini bagi saya penting. Menyadari hidup sebagai sesuatu yang Tuhan selenggarakan. Jadi dalam arti itu bukan dia cari-cari sendiri ya, atau sahabat bagaimana kita melihat itu untuk mendapat kemegahan, karena kita mencari kemegahan itu, kita mencari alasan untuk itu, tetapi dia melihat itu sebagai sebuah penyelenggaraan. Bagi saya menarik. Mengapa dia lihat sebagai penyelenggaraan? Nah, ini kita mesti tahu latar belakang dari Paulus. Paulus kan dikenal dulu sebagai Saulus, ingat tidak itu? Saulus yang tadinya mau memblokir yang disebut jalan baru. Dia waktu itu tidak menyebut jalan Kristen, karena kan agama Kristen waktu itu masih merupakan salah satu dari paham-paham orang Yahudi yang waktu itu ada. Jadi itu merupakan suatu jalan baru, dan dia mau memblokir jalan baru ini. Kita ingat itu kisah Paulus, tapi dalam sebuah perjalanan di Damsyik, dia kemudian dikunjungi oleh Yesus yang tampil sebagai cahaya, yang kemudian membuat buta Paulus itu. Nah, pengalaman ini rupanya itu membarui dia. Ketika Paulus bertanya, siapa engkau? Lalu dia bertanya, aku adalah yang kau aniaya, Paulus. Ya, itu adalah Yesus sendiri. Perjumpaan ini, itu Raufi, bagi Paulus begitu penting dan mengubah hidupnya. Maka kitab suci mengatakan dia mengubah namakannya dari Saulus sebelum bertobat menjadi Paulus. Ya, ini kesadaran baru yang bagi dia begitu penting, sehingga ini menjadi dasar juga bagi Paulus mengatakan, saya seperti rasul-rasul lain. Mengapa saya seperti rasul-rasul lain? Karena saya mengalami Tuhan pribadi. Rasul-rasul lain itu mengalami Tuhan secara pribadi kan, karena bertemu dengan Tuhan, dia kemudian bahkan dipanggil oleh Tuhan secara pribadi, misalnya saja tentang Nathanael, misalnya saja tentang Matius. Paulus juga punya pengalaman yang sama. Saya dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan, berada dalam penyelenggaraan Tuhan, dan itu membuat dia berubah. Hidupnya dengan demikian, dia pernah mengatakan dalam surat yang lain, hidupnya dia mengatakan bukan dirinya sendiri, melainkan hidup di dalam Kristus. Dan dia pernah mengatakan juga tegas bahwa bagiku segala yang lain itu sampah, karena aku sudah bertemu dengan Kristus ya. Coba lihat, rupanya pengalaman akan Tuhan yang hidup, bukan sebagai pengalaman masa lalu, itu kemudian membuat Paulus merasa tergerak dari dirinya sendiri
untuk mewartakan Tuhan yang sama ini, Tuhan yang bangkit itu kepada setiap orang. Ini poin pertama bagi saya penting untuk menyadari bahwa pengalaman akan Tuhan menjadi pengalaman dasariah. Yang penting kalau orang mau kuat, kalau orang mau menyadari hidupnya itu sebagai sesuatu yang memang mau diberikan pada orang lain sebagai kesaksian. Kalau orang memberikan kesaksian tanpa pengalaman akan Tuhan yang hidup, yang dia sungguh alami, kesaksiannya kosong. Kalau kamu bicara tentang Tuhan Yesus ya, atau kabar gembira, tetapi hidupmu sendiri murung. Kamu sendiri tidak memberikan keyakinan pada orang lain bahwa Yesus itu hidup untukku secara pribadi. Dia bukan pribadi masa lalu, tapi pribadi masa sekarang yang sampai sekarang memberikan kepadaku kepenuhan hidup. Kesaksian kita kosong. Ini pengalaman pertama. Pentingnya Paulus mengatakan itu dasarnya adalah dia mengalami Yesus sebagai pribadi yang hidup. Dan ini mempengaruhi dia. Maka dari itu dia merasa bahwa kesaksian ini itu karena dari keyakinan untuk diwartakan dalam penyelenggaraan Tuhan, ya, dia mengatakan itu bukan alasan bagiku untuk bermegah. Tapi itu kewajiban, itu keharusan yang dari dalam yang kusadari memang Tuhan sendiri mau aku menjalankan itu. Ini dasar pertama. Yang kedua, itu menarik bahwa Paulus melihat perjuangannya sebagai dikomparasikan ya, dibandingkan dengan atlet. Lihat nggak tadi tidak? Iya betul. Dia itu dikatakan seperti atlet ya yang berjuang di dalam sebuah pertandingan ya, dan sama seperti atlet dua hal menjadi penting. Yang pertama dia harus siapkan dirinya. Kan dikatakan itu, atlet menyiapkan tubuhnya, dia menguasai dirinya. Artinya orang yang sungguh-sungguh menjadi atlet kan dia akan berjuang begitu rupa sehingga dirinya fit gitu kan untuk sebuah tugas dalam sebuah pertandingan ya. Jadi dia akan menguasai dirinya, akan berlatih untuk itu yang pertama, dan yang kedua dia akan memperjuangkan all the best he atau she can ya. Dengan demikian perjuangannya itu nanti mendapat mahkota ya. Kan Paulus mengatakan begitu. Jadi dia membayangkan dirinya yang berada dalam tugas mewartakan Injil Tuhan itu seperti atlet, dia bilang kan ya. Atlet masuk ke dalam pertandingan, tapi bukan dalam pertandingannya yang penting. Proses sebelumnya juga penting kan. Dia harus menguasai diri, harus berlatih begitu rupa. Dia mengatakan kalau saya berlatih bertinju, saya tidak mau bertinju ke ruang kosong kan. Dia katakan gitu. Jadi seperti atlet, dia harus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya supaya dengan demikian kesaksiannya atau perjuangannya nanti efektif dan membawa hasil. Dan kalau semua sudah dilakukan, semua persiapan itu, kita menyebutnya sebagai latihan rohani ya. Mungkin kita latihan rohani yang penting untuk hidup. Kalau kemudian itu sudah bisa, maka ketika di lapangan saya akan menjalankan apa yang terbaik. Apa yang terbaik sudah saya jalankan, tapi dengan kesadaran penuh nih Raufi, bahwa ini penyelenggaraan Tuhan, bukan saya menentukan. Saya mempersiapkan diri dengan baik, ya noh, dan pada waktu saya bertanding, saya akan menjalankan itu semua yang terbaik, tapi sekaligus sadar bahwa ini hidup dalam sebuah penyelenggaraan. Bukan menjadi alasan dengan demikian kalau nanti berhasil, itu adalah karena perbuatanku sendiri. Enggak. Ini berada dalam penyelenggaraan Tuhan menurut keyakinan Paulus. Itu berarti entah berhasil atau tidak, dia menjadi bebas. Ya, dia tidak menjadi gila prestasi, ya. Dia melakukan yang terbaik, tapi dia tidak gila prestasi. Biarkan Tuhan itu membimbing ini pada kepenuhan dan kesempurnaan kerjanya sendiri. Ya, dia melakukan yang terbaik, dia menyiapkan yang paling baik, dia akan menjalankan apa yang terbaik, tapi kemudian kalau ini kemudian berhasil atau juga bisa jadi gagal, dia tidak membuat itu sebagai bagian dari yang dia megah-megahkan itu loh. Karena dia sadar bahwa hidup dalam penyelenggaraan Tuhan itu sepenuhnya dipercayakan kepada dia yang menyertai kita. Itu keyakinan Paulus. Jadi bagi saya penting bahwa Paulus di satu pihak melakukan persiapan yang bagus untuk itu, dan menjalankan itu, tapi di lain pihak juga sadar bahwa ini merupakan penyelenggaraan. Dengan demikian, nanti tidak ada alasan bermegah. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang membuat itu menjadi lebih berhasil.
Ya. Dalam poin ini, bagi saya yang ketiga itu menjadi penting. Ya, uh, sebenarnya itu berkaitan dengan mahkota. Paulus mengatakan kalau sudah berhasil nanti mahkota itu akan kita peroleh ya. Tapi kita tidak mau mencapai mahkota duniawi dengan kemenangan dalam pertandingan. Dia mengatakan mahkota rohani. Ya. Maka dari itu hasilnya, buahnya gitu, itu kelihatan nanti kalau dari perjuangan itu menghasilkan mahkota. Bukan mahkota dalam arti yang kita pakai, tapi perbuatan-perbuatan baik yang lebih berkenan pada Allah, yang membuat orang lebih menghayati hidup lebih penuh, misalnya kebaikan bersama lebih dialami oleh semua komunitas. Ini ada hasilnya, ada mahkotanya. Ya. Maka dari itu sama seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, demikian pun kalau orang sungguh-sungguh hidup baik, memperjuangkan dengan baik, dan juga dasarnya baik, imannya, maka diharapkan kemudian hasilnya pun menjadi baik, mahkota itu. Dengan demikian perlu kelihatan juga, bukan hanya soal maksud baik, bukan soal sungguh-sungguh, juga perlu kelihatan dalam perbuatan kita, apa itu kebaikan, apa itu mahkota. Saya kira poinnya begitu ya. Poin pertama, pengalaman akan Tuhan menjadi basic, menjadi dasar untuk semua usaha kita. Yang kedua, dari pihak kita itu kita perlu mengembangkan apa yang all the best I can, ya. Kemudian saya akan menjalankan itu apa yang sudah saya siapkan sambil sadar bahwa ini hidup dalam penyelenggaraan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, itu kelihatan juga secara lahiriah dari hasilnya, dari mahkota itu. Maka penting tiga unsur ini. Yang paling basic, pengalaman akan Tuhan. Yang kedua itu adalah perjuangan kita habis-habisan, sama seperti dalam sebuah pertandingan. Dan yang ketiga itu perlu kelihatan dalam hasilnya. Hasilnya adalah mahkota yang bukan merupakan mahkota duniawi. Itu sih, Raffi, 3 langkah. Iya, amin. Terima kasih, Romo. Romo sudah sangat jelas memberikan kepada kami itu arahan dari firman Tuhan, Romo. Supaya kita semua ini yang sama-sama sedang bekerja di ladang Tuhan ya, Romo, atau juga mungkin yang bekerja di dunia sekular, semakin yakin dan percaya bahwa segala yang kita lakukan itu, kata Romo, ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Ya. Iya, jadi kita hidup kadang sering khawatir, Romo, sering takut. Meskipun kita sudah melakukan yang terbaik, kita masih sering takut gagal. Apalagi kalau orang-orang yang tipenya maunya sempurna ya gitu ya, Romo. Tapi melalui firman Tuhan dan permenungan dari Romo Simon yang sangat bagus sekali pada hari ini, mengingatkan kita bahwa kita harus sudah berusaha ya berserah penuh pada Tuhan ya, Romo ya. Ya. Tapi sekaligus juga bahwa kita sadari bahwa Tuhan sendiri hidup dan terlibat ya di dalam perjuangan itu. Ya. Iya, amin, Romo. Baik, Romo masih ada sedikit waktu nih, Romo ya. Ada pertanyaan sederhana aja nih, Romo. Gimana Romo caranya supaya kita itu bisa mengetahui bahwa Tuhan itu selalu bersama kita? Kadang kan kita merasa, aduh kok aku kayak sendirian ya gitu. Di mana Tuhan? Padahal kan tidak seperti itu ya, Romo ya. Ya. Raffi, ini pertanyaan bagus yang ini kan intinya bagaimana aku yakin bahwa misalnya apa yang kujalani, yang kulakukan itu memang dikehendaki oleh Tuhan ya. Ya, mungkin jawabannya itu bisa ditemukan dalam 2 kriterium, Raffi, dalam 2 patokan. Ya, saya kok melihat kalau saya mau mengecek ya apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Pertama-tama tentu saja juga saya mau melihat dengan jujur gerakan-gerakan batinku. Ya, ini mungkin saya bisa menyebut dengan istilah patokan subjektif. Saya sebut patokan subjektif karena aku sendiri yang mengecek gitu loh. Memang patokan subjektif ini berpedoman juga pada kesaksian kitab suci. Misalnya Paulus mengatakan buah-buah dari roh itu sukacita, ya, damai sejahtera, ya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, misalnya saya perlu mengecek secara subjektif, apakah misalnya aku bersukacita di situ, aku gembira atau aku merasa takut, aku merasa cemas ya, karena setan bisa menggoncang kita. Dan dia bisa melumpuhkan kita. Kadang-kadang apakah aku merasa sungguh berkobar-kobar dalam Tuhan ya, atau aku sebenarnya merasa semakin takut ya.
Nah, salah satu strategi dari setan itu adalah misalnya mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Misalnya kamu itu jelek dan seterusnya, kamu itu nggak mampu, dengan demikian kamu tidak percaya diri, ya. Itu salah satu strategi setan untuk menghantam kita, yaitu dengan membuat pikiran kita rusak terhadap masa lalu, kamu nggak pantas dan seterusnya. Tapi Tuhan melihat ke depan, ya, dan Tuhan melihat hati kita. Maka salah satu patokan subjektif adalah apakah aku gembira, apakah aku lebih berpengharapan, ya. Meskipun aku punya pengalaman buruk, tapi aku percaya bahwa Tuhan menghidupkan aku kembali. Dia membuat batang yang terkulai ini menjadi tegak kembali, ya. Jadi apakah kesadaran itu ada? Ini kusebut patokan subjektif, karena aku sendiri kan yang ngecek, ya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, itu patokan objektif, ya. Patokan objektif itu saya sebut objektif karena yang mengecek bukan saya, gitu loh, tapi sesuatu yang dari luar saya. Nah, di sini patokan objektif menjadi penting. Contohnya, patokan objektif adalah apakah saya tidak merugikan sesama, ya. Apakah misalnya saja hak-hak dia itu tidak kulanggar. Aku bisa saja misalnya sebagai bos dari perusahaan, aku merasa mengabdi Tuhan, ya. Aku memberikan uang pada gereja. Tapi misalnya duit yang untuk ke gereja itu sebenarnya hasil dari uang buruhku yang kemudian aku tidak berikan dengan penuh, kan. Aku kemudian lambat-lambat memberikan supaya aku goreng biar dapat bunganya, ya. Ya, kan kadang-kadang diperlambat gajinya. Itu kan bisa terjadi. Kalau satu guru misalnya diperlambat gajinya, kemudian kalau ada misalnya saja sebut 300 guru yang diperlambat gajinya, misalnya 1 minggu, aku kan dapat bunga dari situ. Nah, aku kemudian merasa hak dia, si buruh itu, kusepelekan bahwa dia perlu mendapat gaji secara tepat waktu. Itu salah satu patokan juga, ya, disebut patokan objektif, karena aku perlu bertanya apakah ini misalnya sesuai dengan keadilan. Apakah hak dari orang lain tidak kulanggar? Ya, kalau dua jalan ini, yang subjektif, yang dari batinku, aku merasa senang, aku merasa gembira, aku merasa berkobar-kobar, aku merasa berpengharapan, dan yang objektif, misalnya keadilan, tidak kulanggar. Misalnya prinsip hormat terhadap pribadi orang lain. Aku tidak menganggap dia sebagai barang yang dipakai dan kumanipulasi sebagai objek dari hasratku. Kalau ini tidak dilanggar, aku boleh yakin bahwa itu merupakan kehendak Tuhan bagiku. Amin. Kehendak Tuhan mesti dicek dari dua kriterium, dua patokan. Patokan subjektif dan patokan objektif. Itu. Begitu, Raufi. Baik, terima kasih Romo Simon. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua bersama dengan RD Simon Lili pada sesi Dialog Iman. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di sesi yang kedua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan masih bersama dengan RD Simon Lili dan juga saya. Halo Romo Simon. Hai. Iya, kita akan kembali berbincang-bincang ya Romo ya. Sip. Sip, dan kali ini kita akan bersama-sama Romo nih merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil hari ini Romo. Kabar baik apa Romo yang bisa kita petik? Ya, Raufi, ini menarik. Ini adalah Injil Lukas yang cuplikan tadi, atau dalam bahasa Yunani perikope. Perikope berarti cuplikan. Itu sebenarnya dari khotbah di bukit. Jadi ini bagian sabda ini yang tadi kita dengar itu adalah bagian khotbah di bukit yang mulai dari Lukas 6 itu, ya. Khotbah di bukit adalah program Yesus untuk menunjukkan bahwa Allah itu, kalau Allah menjadi raja bagi hidupmu, apa yang terjadi? Kalau kamu membiarkan hatimu itu dikuasai oleh Allah, apa yang terjadi? Itu poinnya. Jadi kita berada dalam cuplikan khotbah di bukit. Nah, tadi dikatakan tentang jangan menghakimi, kan, ya? Atau orang buta, menuntut orang buta bagaimana? Bisa atau enggak, kan, ya? Ya. Lalu juga seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Lalu mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, dan seterusnya.
Kamu orang munafik, kamu biasanya melihat selumbar, itu satu potong kecil, satu pers, serpihan kayu di mata orang lain, tapi balok di depan matamu tidak kamu lihat. Itu kontras yang luar biasa yang digambarkan oleh Yesus. Ini semua berada dalam khotbah di bukit. Sebenarnya bagian yang kita kutip sekarang ini tidak lengkap. Karena bagian sebelumnya, itu di Lukas 37, itu ada kisah begini, kamu jangan menghakimi. Nah, tadi kan nggak ada dalam cuplikan tadi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Dan seterusnya, ya itu ada di situ. Lalu juga pada bagian sesudahnya, tidak kita dengarkan kan, tadi itu di dalam ayat 43 dan seterusnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Itu. Jadi ini sebenarnya cuplikan lebih lengkap. Cuplikan kita tadi tidak lengkap. Maka dari itu saya harus bacakan supaya kita mengerti kabar baiknya. Ya. Kabar baiknya tadi, kalau kamu membiarkan dirimu dikuasai oleh Tuhan, bagaimana? Kamu akan bertindak menurut kehendak Tuhan juga kan? Itu intinya. Bagaimana bertindak menurut kehendak Tuhan kalau kamu misalnya tidak menghakimi sesamamu itu secara ngawur? Maka kata tidak, jangan menghakimi muncul. Ya, kalau kamu misalnya saja menghakimi secara ngawur, lah kamu sendiri kan nanti bisa memakai takaranmu sendiri. Padahal kamu sendiri tidak bisa melihat di mana misalnya kalau kamu dikuasai oleh kemarahan ya, kamu bisa menjadi buta terhadap kebenaran sebuah perkara. Nah, kalau kamu buta karena kamu dikuasai misalnya oleh dorongan-dorongan murni, ya, bukankah ini membahayakan bahwa kamu tidak bisa menilai sesamamu dengan lebih tepat? Jadi sebenarnya jangan menghakimi di sini, dan semua yang muncul dari situ merupakan akibat, ya, atau mau mengatakan dengan cara lain bahwa kamu jangan ngawur, ya, jangan kamu menentukan ukuranmu sendiri, atau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat jangan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri. Jadi jangan menghakimi, dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat jangan menghakimi secara sendirian. Perlu kemudian juga melihat pihak-pihak lain yang terlibat, dan kemudian perlu percayakan juga pada orang lain yang memang mempunyai kemampuan untuk itu. Di dalam Injil Matius itu jelas perumpamaan ini lebih dikaitkan misalnya dengan hidup komunitas. Kalau dikatakan kalau ada saudaramu berdosa, ini dari Matius ya. Kalau ada saudaramu berdosa dan kamu mau supaya dia kembali, apa yang kamu lakukan? Pertama, tegur dia di bawah 4 mata. Level pertama. Kalau nggak yakin, bawa saksi. Karena kalau ada saksi, lebih meyakinkan perkaranya kamu betul atau salah. Karena ada orang lain, bukan saja saya. Lalu kata yang di Injil Matius juga, kalau masih saksi juga belum bisa, 2 saksi itu, kamu bawa kepada jemaat. Jadi itu levelnya cak, semakin tinggi. Kesimpulannya apa sebenarnya? Kamu jangan menghakimi karena kamu punya kemauan sendiri, titik. Iya, subjektif maksudnya ya. Iya, nah ini menurut saya menjadi penting kalau dikatakan kamu yang buta, itu bagaimana nanti kamu bisa menghakimi dengan betul? Ya, kamu tidak punya pengetahuan yang mencukupi ya. Kamu belum tamat dari pendidikan gurumu, ya loh. Apa kamu nanti bisa punya kemampuan untuk itu? Itu tadi dengan perumpamaan guru dan murid. Hal yang sama juga misalnya dengan selumbar ya. Kamu kadang-kadang terblokir dengan apa yang ada menurut keinginanmu. Maka dari itu bagaimana kamu bisa melihat kalau matamu terblokir dengan selumbar itu? Kamu nggak bisa melihat orang lain dengan betul. Kamu malah jatuh ke dalam bahaya. Baloknya kamu lihat, tetapi selumbar di matamu tidak kamu lihat. Jadi begitu, Raffi, ini bagi saya sangat penting bahwa kita tidak jatuh ke dalam suatu sikap mau menang sendiri untuk menentukan sebuah perkara. Ya, nah. Dan penting kemudian lalu hasilnya itu bagaimana. Kembali tadi, itu menarik loh Raffi, yang tadi saya katakan bahwa kelanjutannya itu pohon dan buah. Ya. Pohon itu perlu baik supaya hasil buahnya baik. Maka dari itu kamu perlu mengecek juga supaya hasilnya baik bagaimana ya. Dari dalam kasana hatimu sendiri kamu harus pure.
kamu harus bebas dari segala macam kekotoran, sehingga nanti hasilnya itu sama seperti pohon baik menghasilkan buah yang baik. Nanti dari caramu menilai, dari caramu menanggapi sesuatu, dan caramu melihat perkara, hasilnya itu bisa baik. Karena kamu sendiri sejak semula bersih, dan sejak semula itu clear untuk melihat persoalannya. Ini bagi saya sangat konkret. Ya, Iya. gitu sih Raffi. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Iya, Romo setiap bacaan itu selalu nyambung ya, Romo. Bacaan pertama sama bacaan Injil ya, Romo ya. Oh iya, betul Ada ya Raffi. benang merahnya. Ini kehebatan dari gereja ya, gereja Iya, Katolik ya. Gereja Katolik sengaja menyiapkan umatnya dengan bacaan-bacaan tiap hari yang nyambung. iya, Bacaan pertama dengan bacaan Injil. Itu dua hal yang selalu saja bisa dikaitkan satu sama lain. iya, Romo. Itu sudah disiapkan, maka kan bacaan tiap hari sudah ada Iya, dalam gereja Katolik. Karena memang sudah disiapkan umat kita itu, kita semua, dengan bacaan-bacaan yang saling memperkaya dan saling melengkapi. iya, Romo, Ya, betul sekali. Jadi saya mencatat nih, Romo ya, poin-poin dari Romo. Semoga juga sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan kita dan mungkin lagi di tempat kerja ya, Romo. Saya tahu ya, banyak sekali rekan-rekan muda juga yang mendengarkan Oase Rohani Katolik, Romo, sambil bekerja, nulis-nulis poin-poin gitu. Jadi tadi saya lihat Romo yang berkata tentang pohon dan buah. ya, Tadi di bacaan yang pertama itu kan apa namanya, ketika kita itu tahu, sadar bahwa hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan, kita melakukan yang terbaik, maka kita menghasilkan buah yang baik juga dari ya, perbuatan kita ya, Romo ya, ya. ya. Iya, dan setelah itu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan gitu ya, Romo ya. Baik, Romo mau nanya nih, Romo, tentang mau menang sendiri nih, Romo. Ya. Iya, kadang-kadang kita nggak sadar ya, Romo ya, bahwa kita tuh mungkin dalam pekerjaan atau bahkan mungkin dalam pelayanan kita mau yang terbaik dan kita merasa juga bahwa sepertinya eh, apa yang kita usulkan atau apa yang kita ajukan itu memang yang terbaik kayak gitu. Tapi kan belum tentu ya, Romo ya. Nah, Ya, bagaimana dalam berkomunitas, Romo, supaya masing-masing dari kita itu bisa rendah hati gitu, Romo? Kan supaya tidak mau menang sendiri berarti perlu kerendahan hati ya, Romo ya? ya betul. Rofi, ini kata rendah hati menjadi penting supaya tidak menang sendiri. Itu persis Mhm. kamu katakan. Tapi apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu dalam bahasa Latin humilitas. Humilitas. Bahasa Inggrisnya humility. Bahasa Latinnya humilitas. Humility bahasa Inggris atau humilitas dalam bahasa Latin itu akar katanya adalah humus. Humus itu berarti adalah lapisan tanah yang subur. Maka kalau orang yang rendah hati, dia mempunyai lapisan tanah yang subur, yang membuat segala macam toksik yang datang dari luar itu bisa diolah oleh dia, sehingga kemudian lewat humus itu, bahkan yang toksik sekalipun, itu bisa diubah menjadi apa pupuk ya, Iya, menjadi pupuk untuk tanaman, dan membuat tanaman itu tumbuh dan menghasilkan buah. Dengan demikian humilitas penting. Tapi apa itu dasar humilitas? Dasar humilitas adalah bahwa saya tahu betul bahwa saya realistis, bahwa saya memiliki kekuatan dan kelemahan. mhm, Orang yang humble itulah orang yang sadar bahwa dia tahu kekuatan di mana dan kelemahan di mana. Tapi kalau dia sadar kekuatan dan kelemahan, dia tidak akan memutlakan pandangannya sendiri. Mengapa? Karena dia tahu kadang-kadang unsur kelemahannya itu bisa masuk di situ. Ini mempunyai konsekuensi bahwa dia mau mendengarkan orang lain. Ini mempunyai konsekuensi bahwa dia mau menarik perhatian juga, menaruh perhatian juga pada hal-hal yang di luar dia. Mengapa? Karena dia sadar bahwa dia memiliki kelemahan dan kelemahan itu bisa membantu, bisa mengacaukan dia untuk membuat penilaian yang tepat terhadap sebuah perkara. Maka dengan persis Raffi mengatakan bahwa kita perlu rendah hati. Rendah hati itu penting karena bisa mengubah semua unsur yang toksik yang dari luar datang dengan pertimbangan-pertimbangan, lalu diubah menjadi pupuk untuk tanaman yang nanti menyuburkan komunitas. Maka kita perlu juga menimbang sebuah perkara. Bagaimana caranya menimbang sebuah perkara dengan tepat? Tadi dalam patokan subjektif dan patokan objektif nyambung kan?
Iya, Saya mau melihat nih, apakah ini perkara ini betul atau tidak nih. Maka bukan saja subjektifku, yang yes. penting aku juga perlu melihat patokan orang lain kan, Mhm. pertimbangan orang lain, situasi batin orang lain, keadaan orang lain ya. Dalam hal ini misalnya tadi saya menyebut keadilan atau hormat terhadap martabatnya. Jadi kalau saya tidak akan mau menang sendiri, kalau saya bersikap rendah hati, tapi rendah hati berarti saya juga terbuka terhadap orang lain. Karena sadar juga saya bahwa saya sebenarnya memiliki kelemahan yang bisa mengganggu saya untuk menilai sebuah perkara. Gitu sih. Iya, baik. Amin, Romo. Terima kasih, Romo, untuk tips-tips rohaninya bagi kita semua ya, yang sangat penting nih, Romo, buat kita berkomunitas, buat kita bergaul ya, di kantor, di tempat kerja, dimanapun ya, Romo ya. Karena kalau orang rendah hati itu akan membawa damai ya, Romo ya. Dia dari batinnya dia tahu Iya. ya mana yang penting. Iya, baik. Amin, Romo. Nah, Romo, biasanya nih, Romo, di sesi kita ini kita ngobrol-ngobrol juga tentang pengalaman-pengalaman Romo. Ya, Sangat menarik tadi di awal sesi pertama, Romo menceritakan kepada kami bahwa Rasul Paulus itu benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya, Romo. ya. Ya, sehingga apapun yang Rasul Paulus kerjakan itu, Rasul Paulus bilang itu bukan dari dirinya sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Barangkali Romo di penghujung acara ini ada sedikit sharing Romo dari Romo mengenai untuk tidak memegahkan diri sendiri seperti Rasul Paulus tadi karena mengalami perjumpaan ya dengan Tuhan sendiri gitu Romo. Silakan Romo. Ya ini menarik mengingatkan saya pada peristiwa ketika saya masih menjadi frater ya di paroki Pasar Minggu. Ya, saya waktu itu membuat sesuatu yang spektakular, yaitu saya melakukan jambore untuk para mistinar 10 paroki dengan Wow. paroki Pasar Minggu. Itu tahun 80-an loh, 86 atau Mhm. 87 jadul ya. Iya, Ya. iya. Tapi Nah, 10 itu paroki. Mhm. iya 10 paroki waktu itu besar loh. Iya, Atau bukan 10 dikenal ya paroki, yang datang 10 paroki, paroki. tetapi waktu itu diundang juga dari seluruh KAJ sebenarnya. Oke, Tapi waktu itu tahun 80-an kan paroki juga nggak sebanyak sekarang. betul. Nyatanya adalah yang mendaftar itu 10 paroki, bahkan ya lebih lah ya, Iya. beberapa. Nah, itu saya sudah siapkan semua. Saya sudah siapkan sebelumnya di atas kertas, plan A, plan B, plan C. Kalau A nggak jalan, maka B. Kalau B nggak jalan, maka C. Ya. Dan seterusnya, lalu berjalanlah itu. Tapi di dalam perjalanan, yang namanya camping atau jambore, kita tahu bahwa banyak unsur yang tidak bisa diperhitungkan di atas kertas. Iya. Salah satu unsur lain penting adalah unsur cuaca. Ya, kalau Betul. misalnya kamu siapkan semua tapi cuaca tidak berpihak, acaramu kan kemudian nggak bisa jalan, gitu. Mhm. Yang kedua juga kondisi dari masing-masing orang itu kan beda-beda, ya. Kamu mungkin membuat planning bahwa bagus, tetapi pokoknya di jalanan nggak jalan lah di pelaksanaannya. Dan saya merasa frustrasi karena apa? Karena saya sudah menyiapkan semua yang terbaik, all the best ya, I have Iya, prepared for this moment. Tetapi kok tidak berjalan bagus, ya toh? iya. Padahal saya merasa latihannya udah bagus, Iya, Paulus ya toh? Pokoknya semuanya bagus, tapi kok perjalanannya buruk gitu. Ya iya. itu saya merasa kecewa sekali. Mhm. Lalu itu lewat ya, tapi kemudian saya buat evaluasi kan. Biasa kalau peristiwa sudah lewat, saya buat evaluasi. Nah, ini ada seorang pasutri pembimbing sinar yang biasa kan kalau kalau habis sebuah kegiatan harus ada evaluasi bersama. Ini peserta pasutri ini pembimbing mistinar ini memang terlibat dalam dalam membimbing mistinar itu. Kami panitia dan saya sebagai fraternya, dia memberikan suatu angle, suatu perspektif yang lain. Romo bagi frater maksud saya, tapi dia panggil juga Romo kadang-kadang frater karena orang Jawa. Orang Mhm. Jawa itu panggil frater kadang-kadang tetap Romo. Mhm. Romo itu bagi Romo mungkin itu gagal ya, tapi perhatikan dari sudut anak. Mhm. Bagi anak itu keberhasilan luar biasa. Membawa misalnya 10 paroki ya. Itu membuat kepercayaan diri bahwa dia bisa membuat sesuatu yang spektakuler, ya kan? Bahwa dia bisa membuat acara berjalan. Menurut dia kalau misalnya dalam camping itu memang bisa macam-macam unsur membuat tidak jalan acara 100% sebagaimana dibuat di kertas. Tapi kalau misalnya 60% jalan itu sudah bagus, Romo. Ya, dia mengatakan itu. Astaga, saya Iya, merasa mengapa saya tidak terbuka pada segi anak ini ya.
Iya, Ya, anak ini kan mengalami sesuatu yang istimewa dalam hidupnya, bahwa dia bisa menyelenggarakan sebuah event yang sifatnya level keuskupan loh waktu itu. iya. Ya, mengapa harus mengukur dari diri saya sendiri? Hmm. Mengapa saya harus keberhasilan sendiri? Lagi pula keberhasilan saya kan nggak berdasarkan pengalaman. Pengalaman adalah kalau dalam camping, nggak semua rencana bisa berhasil 100%. Kamu mesti harus mengatakan ada unsur lain di luar pertimbanganmu yang nanti bisa menggagalkan acara itu. Nah, di situ saya merasa saya bertemu dengan Tuhan, tapi tidak langsung lewat cahaya seperti Paulus, tapi lewat pasutri, pasangan suami istri ini. Saya merasa, astaga Tuhan, Iya, Kau memberikan kepadaku teguran, jangan pakai takaranmu dong. iya, Kamu mesti lihat takaran orang lain dan itu berbuah bagus untuk iya. mereka itu. Begitu sih, saya perlu rendah hati untuk mengakui bahwa memang ada kekuatan dan kelemahan saya. Dan saya bertemu Tuhan lewat figur dari pasangan suami istri. Begitu, Raffi. Amin Romo, amin. Terima kasih ya Romo untuk pengalamannya yang sudah di-sharingkan buat kita semua. Ada hikmat yang bisa kita ambil Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa ya, waktu terus berlalu ya. Kita sungguh merasa bahagia sekali mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama dengan Romo Simon, dan kami percaya ada banyak berkat dan rahmat Tuhan yang kita terima. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita nih Romo. Baik, sahabat semuanya, mari kita akhiri perjumpaan kita yang penuh berkat Tuhan ini dengan doa dan berkat Tuhan dari Romo Simon. Silakan Romo. Terima kasih saudara-saudari sekalian, saya mengundang Anda semua untuk menutup pertemuan kita ini, sesi ini dengan doa penutup dan mohon berkat sekaligus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau menghendaki bahwa kami masuk ke dalam keselamatan yang Kau buka bagi setiap orang. Keselamatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah persatuan kami yang utuh, mesra, penuh dengan Engkau. Engkau mau setiap orang masuk ke dalam persekutuan denganmu itu, yang artinya keselamatan. Maka kami berterima kasih ya Tuhan atas pengalaman Paulus, atas sabda Yesus yang menggugah kami untuk terbuka, bukan saja pada diri sendiri, untuk mengukur dan untuk mengecek, untuk memeriksa diri dan mawas diri, melainkan juga terbuka pada kebutuhan orang lain, pada perspektif, pada cara orang lain, ya pada sesama yang berada di luar kami. Supaya dengan demikian, apa yang kami inginkan dan apa yang mereka inginkan, dua-duanya sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas pertemuan ini, mohon berkat ya Tuhan, semoga Engkau menguatkan langkah kami. Dengan demikian, apa yang kami hasilkan menjadi buah kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Ini semua kami mohon dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Semoga kita semua dan mereka yang kita doakan dalam batin kita masing-masing diberi berkat, kesehatan, perlindungan, sukacita dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Simon. Sama-sama, Raffi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini, selalu gembira dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.